Baik, yang pertama adalah proses sortasi. Proses sortasi adalah kegiatan pemilahan hasil panen yang baik dari yang rusak atau yang cacat, dan yang sehat dari yang sakit, serta benda asing lainnya. Proses sortasi diperlukan untuk memisahkan hasil panen dari benda asing yang tidak diperlukan. Proses sortasi ini harus segera dilakukan setelah panen agar terhindar dari pembusukan atau ancaman lain yang dapat menurunkan kualitas. Proses sortasi harus dilakukan dengan berhati-hati agar hasil panen tidak rusak. Selain cara manual, sortasi juga dapat menggunakan alat atau mesin pertanian yang sesuai dengan sifat atau karakteristik dari hasil pertanian. Baiklah, saya akan mempraktekkan proses sortasi rimpang kunyit. Di sini alat yang saya butuhkan yaitu wadah untuk memisahkan hasil sortasi yang akan saya lakukan. Saya melakukan sortasi berdasarkan kondisi dari rimpang tersebut. Bisa dilihat, rimpang dengan kondisi yang baik saya pisahkan ke wadah sebelah kanan. Pada proses ini, saya juga mencabut akar yang masih tersisa di rimpang kunyit. Nah, ini adalah contoh rimpang yang terdapat jamur. Saya memisahkan rimpang tersebut ke wadah yang sebelah kiri. Ini adalah hasil akhir setelah saya melakukan sortasi pada rimpang kunyit. Pada proses sortasi ini, saya tidak menemukan benda asing seperti tanah, batu, atau plastik, sehingga saya hanya melakukan sortasi berdasarkan kondisi rimpang saja. Rimpang yang saya pisahkan terdapat jamur, jadi kami tidak akan menggunakan rimpang tersebut. Akan menjelaskan tentang pencucian. Pencucian kali ini dilakukan setelah tahapan sortasi. Setelah tahapan sortasi, ada tahapan pencucian rimpang kunyit. Pencucian rimpang kunyit ini berfungsi sebagai menghilangkan kontaminasi baik dari fisik, biologi, maupun kimia. Tahapan yang dilakukan dalam pencucian ini menggunakan air yang mengalir serta air bersih, baik dari air sumur maupun air pump. Pencucian kali ini dengan menggosok sebagian bahan kunyit atau rimpang kunyit dengan digosok menggunakan tangan atau dengan menggunakan alat berupa sikat yang halus. Setelah itu ditiriskan. Kali ini melakukan praktek berupa pencucian atau pembersihan kunyit yang dilakukan setelah tahapan sortasi. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan kunyit yang sudah disortasi, kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Air tersebut didapat dari air sumur maupun air pump. Setelah itu kunyit digosok supaya terbebas dari kontaminasi fisik, biologi maupun kimia. Untuk penggosokan ini atau pencucian ini jangan terlalu ditekan karena kandungan dari kunyit ini akan berkurang. Untuk pencucian secukupnya saja. Ketika sudah bersih, setelah itu ditiriskan. Maka hasilnya akan seperti ini. Berikutnya adalah proses grading. Grading atau pengkelasan merupakan kegiatan pengelompokan mutu hasil panen sesuai dengan karakteristik fisik seperti bentuk, ukuran, warna, tekstur, tingkat kematangan, atau berat.
Proses grading ini biasanya ditentukan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, masing-masing komoditas telah memiliki syarat mutu untuk pengkelasannya yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur atau SOP. Proses grading sendiri bermanfaat untuk menghasilkan produk yang seragam agar menciptakan kepuasan bagi konsumen. Berikutnya adalah proses grading atau pengkelasan. Tahapan ini dilakukan berdasarkan ukuran dari rimpang kunyit. Jika rimpang tersebut berukuran besar atau sedang, diletakkan pada wadah di sebelah kanan, dan jika berukuran kecil, diletakkan di wadah sebelah kiri. Tahapan grading ini dilakukan agar produk akhir dari hasil panen berukuran seragam. Dan pelabelan. Pada hari ini saya akan melaksanakan pengemasan rimpang kunyit segar. Bahan pengemasnya saya mempunyai kotak kertas sebagai wadah dan plastik wrap untuk menutupi rimpang agar tidak mudah tumpah. Pada saat pengemasan yang harus diperhatikan juga media atau tempat untuk pengemasan harus yang bersih. Kemudian untuk kali ini saya akan mengemas kunyit sekitar 250 gram. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan rimpang kunyit ke dalam wadah. Pada saat memasukkan rimpang kunyit, usahakan kunyitnya tersusun rapi agar saat nanti sudah menjadi produk terlihat indah dan enak dipandang. Selanjutnya yaitu pelabelan. Label adalah suatu bagian dari produk berupa keterangan gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai informasi tentang produk maupun penjual. Pemberian label telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Adapun beberapa manfaat dari pelabelan yaitu 1. Identitas sebagai identitas produk. Yang kedua adalah menggambarkan segala hal yang berkaitan dengan produk. Yang ketiga adalah sebagai media promosi dari produk. Yang keempat adalah media untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Untuk produk kunyit segar dari kelompok kami menggunakan label seperti berikut. Label ini berisikan informasi tentang produk. Informasi itu antara lain nama dari usaha, yang kedua nama produk, yang ketiga gambar mengenai produk, yang keempat berat bersih produk, yang kelima adalah tanggal kapan sebaiknya produk untuk digunakan. Untuk nama dari usaha kami yaitu Agrofarm. Untuk nama jenis produknya yaitu kunyit segar. Berat bersihnya adalah 250 gram dan baik digunakan sebulan setelah dilakukan pelabelan dan penyimpanan. Setelah dilakukan penulisan pada berat bersih dan kapan produk sebaiknya digunakan, dilakukan penempelan label pada produk. Penempelan label ditempelkan pada bagian yang mudah untuk diketahui agar
konsumen ataupun orang lain dapat mengetahui informasi tentang produk tersebut. Penyimpanan hasil pertanian merupakan salah satu ruang lingkup dari GHP. Adapun pengertian dari penyimpanan merupakan kegiatan untuk mengamankan dan memperpanjang masa penggunaan dari suatu produk. Penyimpanan dilakukan pada ruang dengan suhu, tekanan udara, dan kelembaban udara sesuai dengan sifat dan karakteristik dari hasil pertanian. Untuk penyimpanan rimpang kunyit segar dapat dilakukan pada tempat yang kering, tidak lembab, kemudian menghindari dari tempat yang dapat menimbulkan kontaminasi pada kunyit. Selain itu, kunyit juga dapat disimpan pada freezer dengan syarat telah ditutup rapat pada wadah yang kedap udara.